kaki aja. Akhir perjalanan penuh tantangan menuju Kuta Binjai, Aceh Timur akhirnya mempertemukan saya dengan Abu Nurdin. Ketua kelompok bersenjata ini lebih dikenal dengan sebutan Din Minimi. Nurdin pun membawa kami menuju tempat tinggalnya. Setelah hampir 4 tahun hidup di hutan, Din Minimi akhirnya kembali ke rumahnya di mana istri dan 3 anaknya tinggal. Nurdin memiliki alasan akan pilihannya. Ia menjadi buron polisi atas kepemilikan senjata serta dugaan penculikan, perampokan, dan pemerasan. Oleh karena itulah, Nurdin bersama puluhan anggota kelompoknya bersembunyi di hutan belantara Aceh menghindari kejaran aparat keamanan. Namun Nurdin menepis semua tuduhan tindakan kriminal tersebut. Masyarakat nggak pernah kita peras, orang kaya nggak pernah kita peras. Sama sekali nggak pernah. Tidak. Merampok dari masyarakat, meras, minta. Tidak. Nyulik orang. Nyulik gitu. orang ada tuki sabu. Narkoba. Narkoba. Oke. Kalau itu ada, saya akui ada. Karena apa saya berbuat itu? Karena hal tidak baik. Sering tapi itu? Tidak sering kali. Karena kalau saya kerjakan, kalau nggak A1 nggak saya kerjakan. Itu berdasarkan dari laporan masyarakat atau tahu? Iya, memang laporan ini orang masyarakat. Laporan jahat. masyarakat, bahkan itu toke apa, narkoba apa. Saya selidiki dulu, nggak langsung dia begitu dikasih informasi saya datang, tidak. Saya kasih waktu untuk orang tuh 2 bulan 3 bulan baru saya sergap. Tapi kalau misalnya kayak nyuri dari toko orang, tidak. apa dari polisi Tidak, gitu misalnya. Tidak pernah. Kalau senjata nggak ngambil dari polisi, dari tentara nggak? Tidak. Kita pun punya pikiran sendiri. Meskipun menampik tudingan aksi kejahatan tersebut, Nurdin tak menyangka pernah terlibat kontak senjata dengan kepolisian ketika dalam pengejaran. Peluru bahkan sempat tertancap pada tubuh salah satu anggota kelompoknya yang bernama Hanafiah Safari alias Nek Paseh. Katanya juga pernah ketembak ya? Iya, pernah di paha saya nih. Pernah ketembak itu waktu kapan tuh? Sama polisi atau sama tentara? Tentara. Waktu di Geni, kejadian di Dangse ya. Waktu kami di Brondong hari. Waktu itu kami 8 orang. Pernah nggak ada kayak perlawanan gitu dengan polisi? Sering. Bahkan sama tentara sering. Sama tentara juga sering. Kan nggak mungkin kita tahan. Iya. Kenapa waktu itu? Jadi kenapa Bang harus pakai senjata gitu ngelawan? Ya kalau kita ngomong pakai suara bahkan proposal, yang ada untuk bungkusan goreng orang dijual-jualan di kedai. Bukan membutuhin proses proposal itu. Jadi memang harus pada saat itu harus angkat senjata. Harus memang kayak gitu. Kalau mau kita ngomong, capek mulut yang ada. Udah pernah dicoba? Bukan dicoba lagi. Kan dua periode udah gubernur di Aceh selama perdamaian. Juha yang mendampingi saya selama perjalanan menjelaskan apa yang terjadi pasca perdamaian di Aceh. Dari pengamatan sang mediator, proses reintegrasi belum berjalan maksimal. Hal ini dipicu karena program bagi mantan kombatan, janda dan anak yatim mantan kombatan tidak dibagikan secara merata. Akibatnya muncullah protes dari beragam kelompok seperti kelompok Din Minimi. Jadi proses reintegrasi itu sebenarnya belum nyampe di bawah sekali gitu ya? Itu jelas sekali. Kami sudah tahu dari berapa tahun ke belakang bahwa itu bukan hokus-pokus. Tidak butuh bisa. Waktu? Ya, butuh waktu dan butuh juga program profesional. Artinya tuntutan dari Nurdin dan teman-temannya itu ada beberapa topik yang benar. Kenapa kita tidak tersedia dengar? Kita dengar, kita diskusi, oke, kita sama-sama, kita memperbaiki, kita meningkatkan program yang ada arti. Dan saya rasa dari paling awal, reintegrasi mantan kombatan itu yang paling paling mendasar. Ya, paling dasar, tetapi juga kami belum selesai. Artinya seharusnya fokus lebih banyak. Ya, belum pernah ada ya memang. Ada program reintegrasi ada. Memang
dijalankan, tetapi mungkin hanya mencapai katakanlah 65-70%. Sisanya masih 35-30%. Itu tidak bisa kita sia-siakan. Itu harus kita fokus kembali, dan uang ada. Uang ada, Aceh punya anggaran, Aceh punya dana otsus, pusat punya uang. Puluhan anggota DIN yang ikut bersembunyi di hutan pun punya suara yang sama. Pase dan Malaria berjuang menuntut keadilan yang belum pernah dirasakan sejak Aceh berdamai dengan pemerintah Indonesia. Namun apa yang mereka perjuangkan membutuhkan suatu pengorbanan. Ya tadilah kayak seperti dibilang sama Abu Mimi, karena dulu kan waktu MOU ada yang didengungkan ini kan untuk rakyat, untuk kemakmuran rakyat. Nah, ternyata sekarang sudah sekian lama tidak ada. Yang orang itu ngomong tidak ada. Waktu saya pergi anak saya masih nyusu, sekarang udah gede dia. Nggak pernah jumpa, selama pergi belum pernah jumpa. Sekian banyak tentara Abu Minimi yang belum pernah jumpa sama keluarga saya. Belum pernah. Nah, kalau Malari kan masih muda, belum ada keluarga. Waktu itu kenapa pengen gabung sama kelompok ini? Itulah karena ceritanya dulu waktu perjuangan GAM. Karena ya saya ini kan GAM dulu, bergabung dengan GAM dan abang saya. Karena abang saya tertembak, ayah saya juga tertembak. Dari situlah aku tengok berarti, mana berarti yang dibilang orang itu berarti untuk makmukan rakyat Aceh. Berarti sampai 10 tahun udah belum ada nampak. Timbullah berarti kelompok ini Abu Minimi. Dia mencari keadilan di atas pemerintah Aceh. Situlah aku mulai mau bergabung. Tapi kalau selama perjuangan itu begitu sama Din, pernah nggak sih melakukan kayak misalnya menculik orang atau rampok gitu? Pernah nggak ada dari Pase? Tidak. Atau Malari? Tidak Nggak pernah disuruh sekalipun juga? Tidak. Karena misi kita bukan itu. Misi kita hanya menjalankan, berarti mencari keadilan di atas pemerintah Aceh. Apa sih yang dirasa nih nggak adil gitu sampai sekarang kalau buat Malari? Kalau menurut saya berarti yang dijanjikan dulu berarti rumah untuk kombatan, modal usaha, untuk membina anak yatim, itu nggak ada. Saya korban konflik, ayah saya ditembak, abang saya ditembak, tapi belum pernah saya terima imbalan dari pemerintah, ataupun rumah, ataupun uang, ataupun lain-lain, tidak pernah. Pada pertemuan Desember 2015 lalu dengan Kepala Badan Intelijen Negara Sutioso, Din Minimi tidak hanya meminta pengampunan atau amnesti bagi dirinya, namun bagi seluruh anggotanya. Termasuk yang kabur bersama dirinya ke hutan, maupun orang-orang yang membantu menyokong kehidupan mereka selama pelarian. Ketika saya tanyakan kepada Din, bersediakah dia untuk mengikuti proses hukum atas segala tuduhan dugaan kriminal selama pelarian, Nurdin pun menolak. Kalau saya tidak mau. Tidak mau. Kenapa bang? Karena saya tidak mau, karena nggak pernah merasakan kriminal yang saya kerjakan. Kalau perkara senjata ya namanya saya parang. Kalau pergi ke hutan kan butuhin parang, golok misalnya. Bawa senjata juga tapi kan? Ya kalau nama hari di gunung ya haruslah. Orang tuh punya senjata, kita nggak punya ya konyol. Apa ya yang memang diminta sama Din dari dulu itu sebenarnya Memang untuk dari keadilan untuk semuanya gitu. Emang gimana sih bang keadaannya itu sampai sekarang? Ya kalau menurut saya yang dulu itu saya menginginkan saya yatim. Yatim ini adalah kesusahan waktu saat lebaran besar, saat orang kemakmuran misalnya kan perbedakan. Ada ayah tidak punya ayah. Di situlah saya gejolak karena mengingatkan itu almarhum ayah saya. Hari sudah semakin sore, saatnya untuk meninggalkan kampung Din Minimi. Penasaran ingin mengetahui apa pendapat masyarakat tentang Din Minimi? Saya mengunjungi sebuah kedai kopi di Idirayuk, tak jauh dari kampung Din di Kuta Binjai. Ternyata nama Din Minimi kerap kali menjadi topik pembicaraan di daerahnya. Pak Ahmad, kalau misalnya Din Minimi dapat amnesti, Ya, kira-kira masyarakat terima nggak? ya saya rasa terima aja kalau memang dia maksudnya balik lagi ke masyarakat biasa gitu, saya rasa terima. Gimana kalau menurut Abang Bahtiar?
sama juga kayak Bapak ini, karena kan Bapak Presiden yang lebih tertinggi negara, menguasai negara, sudah diterima ampunannya, amnestinya, udah dikasih. Apalagi kami masyarakat. Warga Aceh takut nggak kalau bapak-bapak ini, kalau misalnya mereka di Din Minimi sama kelompoknya balik ke masyarakat gitu, takut nggak kira-kira? Ya, kok mesti takut? Kalau memang dia sudah turun, dia udah minta ampun sama pemerintahan, ya kan? Maksudnya ya bagus lah daripada dia naik ke gunung, kan lebih bagus di sini. Isu pemberian pengampunan ini masih menjadi pertanyaan besar. Tidak hanya bagi kelompok Din Minimi, tapi juga warga Aceh yang menginginkan Serambi Mekah damai sepenuhnya. Perjalanan ke Aceh membuat saya ingin mendapat jawaban bagaimana proses rekonsiliasi bisa berjalan efektif tanpa ada letupan ketidakpuasan warga yang sampai angkat senjata. Di Jakarta, isu pemberian amnesti menjadi agenda dalam rapat gabungan Komisi 1 dan 3 DPR dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Pemberian amnesti kepada kelompok Nurdin bin Ismail alias Din Minimi ini punya dampak positif untuk pemberian amnesti ini yang terpampang dalam slide, next slide, mengurangi potensi gangguan keamanan oleh kelompok lain di wilayah Provinsi Aceh, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan seterusnya. Nah, verifikasi data itu ada 134 saat ini. Memang ini juga menjadi ada pro kon juga dalam hal ini, tapi pemerintah melihat mungkin akan lebih baik memberikan ini daripada tidak. Namun sejumlah anggota dewan mengkritik pemberian amnesti Din Minimi. Untuk kasus Din Minimi memang masih beragam pandangan ya. Umumnya melihat bahwa kelompok ini sebagai kelompok kriminal bersenjata dan sulit untuk diperlakukan dalam skema MOU Helsinki. Di tengah pro kontra ini saya pun langsung mempertanyakan kapan pemberian status hukum diputuskan oleh pemerintah kepada Menko Polhukam Luhut Panjaitan. Bapak, kapan kira-kira ini amnestinya? Saya kira amnesti untuk Minimi saya kira nanti setelah konsultasi dengan DPR kita akan bicarakan kapan akan kita berikan. Saya akan laporkan ke Presiden sekembalinya Presiden dari ini. Kelompok Din Minimi beserta pro kontra pemberian amnesti jadi salah satu sorotan di tengah masih bergulirnya proses rekonsiliasi di Aceh. Keputusan dan kebijakan yang tepat dari pemerintahan Jokowi diperlukan untuk menjaga stabilitas damai di Aceh. Kita kan masing-masing punya perspektif beda. Saya kan melihat dari perspektif perdamaian, menumbuh kembangkan perdamaian. Perdamaian adalah yang kita mau jaga.